Benar bu, buat sekolah. Apakah nih nanti mau dikasih cabai mulutnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bila. Jadi ini aku pagi-pagi mau bikin sarapan. Dan hari ini itu Pak suami minta, dia request mau dibikinin ini sarimi telur. Alhasil pagi-pagi ini aku bikin sarimi ya. Dan ini kita makannya itu nggak pakai nasi, cuma sarimi dan telur aja kayak gini. Tumben banget nih ya pagi-pagi. Nah lanjut, ini aku mau bikin cemilan dulu buat anak-anak. Ini sebenarnya puding itu udah ada lama banget ya. Cuman karena aku mager mau bikin ya, dan anak-anak itu rewel banget minta dibikinin terus. Dan alhasil alhamdulillah udah ada kesempatan, aku langsung aja bikinin supaya nggak mager lagi. Nah hari ini bunda-bunda dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya, amin. Masak apakah hari ini bunda-bunda semua ya? Hari ini aku nggak masak terlalu banyak, ini mau bikin cemilan dan masih banyak lagi aktivitas aku hari ini ya yang harus aku kerjakan. Nah jadi pokoknya semuanya ikutin terus ya video Jurnal Bila. Jangan di skip-skip. Dan buat bunda-bunda dan teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku, kalian gak ketinggalan ya. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan share juga. Semoga video aku bisa menghibur ya, atau sedikit menginspirasi kalian semua. Jadi ini pudingnya itu gampang banget ya, ada cara pembuatannya di belakangnya, petunjuk penggunaannya ya, atau petunjuk buatnya. Cuma dipakein air aja sekitar 500 ml ya kalau nggak salah ya, atau 400 tuh. Lalu kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Nah ini kalau udah mendidih kayak gini, ini nggak aku pakein gula, susu atau apapun ya, jadi original memang rasanya. Nah jadi kalau udah mendidih baru aku masukin ke dalam cetakan ini. Nah udah jadi deh. Ini selanjutnya aku mau bikin pudingnya yang Mayfla ini, dan ini nggak usah dimasak ya. Jadi ini aku udah didihin air di teko listrik ya. Aku udah matengin. Ini airnya sekitar 200 ml ya. Aku tambahin air dingin, katanya airnya nggak perlu panas-panas banget ya. Jadi ini kalau udah tambahin air hangat ya, sekitar katanya suhunya itu sekitar 70 derajat Celcius ya. Nah udah deh, kita aduk-aduk semuanya sampai rata ya, dan teksturnya itu nggak ada yang masih bubuknya itu masih ada yang menggembung-gembung kayak gini. Alhamdulillah udah jadi, tinggal aku masukin ke dalam kulkas. Ini aku mau lanjut ngelipetin pakaian ya. Ini ada separuh yang udah aku lipat ya, tapi belum sempet setrika. Nanti rencananya aku bakalan taruh di sini dulu, dan kalau ada waktu baru bakalan aku setrika. Nah seperti biasa nih, aku sambil lagi jaga pondok ya. Ini sendiri aja kayak gini. Itu dari kemarin tuh hujan terus ya, dari malam
Jadi lagi masuk musim hujan. Nah, ini pondok-pondok itu semua tutup ya. Ini kios depan juga tutup. Itu tuh di sana itu juga ada kios tutup ya. Aku tuh sebenarnya baru aja buka ya. Nah, jadi anak-anak sama pak suami itu lagi ada di dalam rumah. Ya, jadi ini aku aja deh sendiri nih. Berantakan ya. Tadi ini si adik Aski dia main-mainin tisu. Tuh lihat tuh lipatan bajunya banyak ya. Oke, sekarang temenin aku lipat-lipat ya. Cuaca di luar lagi hujan, sebenarnya enak banget kalau hujan itu kita mager-mageran di dalam kamar, di dalam rumah, kumpul sama keluarga, pak suami ya dan anak-anak ya, quality time gitu. Cuma ya udah deh, ini karena beberapa hari itu aku udah libur jualan, nah jadi aku di sini aja untuk mencari rezeki. Nah, biasanya kan aku kalau misalnya baju itu kadang-kadang ya aku setrika, kadang-kadang juga nggak disetrika. Jadi ya semaunya aja ya kalau misalnya lagi mager, lagi sibuk, aku nggak terlalu paksain ya pekerjaan itu harus beres semua. Yang penting itu anak-anak udah makan, udah mandi, pekerjaan di dalam rumah udah beres ya. Jadi sambil jaga pondok ya udah deh sambil santai, kadang-kadang sambil nonton drama atau baring-baring ya, atau kalau lagi rajin gitu baru aku setrika. Tapi kalau lagi males ya udah santai aja. Enak ya kalau kita tinggal sendiri kayak gini tuh, nggak usah ada yang kita paksa-paksain atau kita maksudnya santai aja gitu ya, nggak usah kayak rempong khawatir kalau nggak bikin ini dimarahin orang, kalau nggak bikin ini diomelin ya, diomongin ya. Jadi ya udah kita nikmatin aja hidup seperti ini ya. Nah ini ya udah selesai, jadi aku lipatnya tuh lipat aja yang nggak terlalu rapi-rapi banget. Nanti baru kalau aku santai-santai sambil aku setrika ya, soalnya jadi nggak berantakan gitu ya pakaian-pakaiannya ya. Lagi mau bikin celengan ala-ala ya, pakai toples sosis kayak gini ya. Nanti bakalan aku bolongin di atasnya ini pakai silet ya. Jadi ini aku terinspirasi dari Umi Lailia Ahmad ya, mau bikin celengan receh karena kebetulan kalian kan pasti tahu kalau misalnya kita ngepondok kayak gini kan banyak banget uang receh ya. Jadi ini aku mau bikin celengan receh dan celengan untuk anak-anak juga, minimal sehari 2.000 ya. Nah ini aku terinspirasi banget nih ya dari Umi Lailia Ahmad. Ini namanya DIY low budget menurut aku, karena memang semua bahan-bahannya itu ya, alat-alatnya itu ada di pondok aku. Toples ini kan banyak, kalau misalnya beli sosis ya itu kan ada, jadi kadang-kadang aku pakai untuk permen ya. Nah ini juga pakai kertas ya, karena kan kalian tahu sendiri kalau kita usaha pondok atau kios itu banyak uang-uang receh ya. Dan aku rencana niatnya untuk ngumpulin 1.000 ya, yang koin 1.000 ya. Mudah-mudahan bisa kumpul banyak dan istiqomah aja. Nah sekarang kita coba masuknya ini kakak. Yang ini nih, mana sih? Bukan ini nih, 1.000. Oh itu yang 1.000. Masukin. Kakak sekarang ini kiper yang ngasih tabungan. Masukin sini. Nah, tekan. Ini agak sempit. Oke, jadi 1.000. Siapa yang punya uang 1.000 masukin sini. Ini lagi. Nah, enak kan menabung tuh? Menabung Nabung buat sekolah. buat sekolah IPA.
Aci, sekarang Aci. Kakak geser. Aci yang menabung. Ayo Aci masukin sini. Aci masuk uang. Ini nih, ini. Ini masuk. Tekan. Kuat. Wih, alhamdulillah. Jadi ini kayak Kiva sama Aci pentabungan ada ya. 1.000. Ya, 1.000 udah habis. Coba, nah ini ada 1.000. Sekarang aku mau goreng ikan. Ini ada ikan yang kemarin ya itu sendoknya lupa dikeluarin. Kan yang udah dibersihin. Nah tadi itu aku baru habis beli beras. Ini beras laris ya. Jadi kalau di Indomaret itu diskon tadi jadi 59.000. Ini kalau misalnya beli di warung gitu ya, itu ini bisa dapat sampai 65 ribuan gitu ya, atau 70 ribuan. Jadi kalau di Indomaret kalau lagi diskon itu menurut aku lumayan banget ya. Nah, jadi alhamdulillah ini sekarang aku udah bisa nyuci di mesin cuci baru ya. Nah jadi ini nih, ini pakaian ya. Ada yang di bawah juga. Jadi ini yang ini tinggal bilas aja. Ini sambil aku mau masak nasi. Ini jangan heran ya kalau dapurnya itu berantakan. Cuma nggak kotor ya, cuma berantakan doang. Nah aku masak nasi di dandang. Lalu mau goreng ikan karena nggak ada sayur. Nah ini udah selesai, yang udah bersih ya, udah kering. Bakalan aku pindahin dulu ke tempat untuk keranjang pakaiannya. Jadi alhamdulillah adanya mesin cuci ini ya, aku makin semangat buat nyuci ya. Makin ya alhamdulillah terbantu banget ya, karena memang aku kadang-kadang itu kalau nyuci pakai tangan itu aku nggak kuat ya, punya penyakit kayak sesak gitu ya, bukan asma, cuma kayak cepet alergi ya aku kalau dingin ya atau capek itu kayak aku batuk dan jadi bikin sesak gitu ya. Nah jadi kadang-kadang aku kalau nyuci itu tunggu keadaanku itu stabil banget baru aku bisa nyuci pakai tangan. Tapi alhamdulillah ini aku dapat rezeki dan Pak suami juga dapat rezeki, kita bisa beli mesin cuci yang murah meriah. Nah ini mesin cucinya itu harganya cuma 900 ribuan loh teman-teman, mudah-mudahan semua ya. Nah kalau kalian misalnya penasaran, kalian bisa klik aja ya, kalian bisa cari videonya, yang video sebelum ini waktu aku pergi beli mesin cuci ya di Hypermart ya. Ini mesin cucinya benar-benar murah banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya. Sekarang aku mau makanin anak-anak dulu. Aduh, tadi lupa sendok. Lupa sendok. Ayo adek, tutup pintu. Cepet makan. Adek, ayo, dadah. Anak-anak ini kalau mau suruh makan sayur itu susah banget. Yang kakak nih nanti mau dikasih cabai mulutnya. Ya? Ayo baca doa. Taruh. Ada. Ada Kiva. Mama. Oke bunda-bunda dan teman-teman semua, makasih ya udah mau ngikutin videonya Jurnal Bila sampai di akhir video ini. Pokoknya jangan bosan-bosan ya mampir di channel Jurnal Bila. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku kalian gak ketinggalan ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Jurnal Bila yang selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.